Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Em, Kali ini saya mau membuat video materi ya untuk menjelaskan beberapa hal, misalnya tentang agregat planning, terus kemudian tentang MRP, ERP, dan short term scheduling, kemudian nanti dilanjutkan dengan inventory management, lean operation, lalu yang terakhir adalah maintenance dan reliability. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam pelengkap begitu atau informasi tambahan, informasi penjelas terkait dengan materi teknologi and operation management yang kita diskusikan di semester ini. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama tentang agregat planning. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin nggak semuanya di cover di sini. Saya hanya akan menjelaskan beberapa hal yang penting-penting saja. Misalnya tentang proses planning itu sendiri, kemudian nanti ke sales and operation planning. Ini adalah dokumen yang penting pada saat kita akan merencanakan proses produksi. Kemudian nanti ada dua jenis pendekatan yang berbeda, demand option dan capacity option. Kemudian beberapa metode untuk agregat planning, bagaimana agregat planning diterapkan di sektor jasa, dan terakhir adalah soal revenue management. Oke, ini hanya sebuah ilustrasi saja diambil dari textbooknya Heiser dan Render, bahwa walaupun Frito-Lay ini adalah produk yang mungkin kita bisa lihat dari luar adalah sesuatu yang sederhana, tapi sesungguhnya dia cukup kompleks karena dia punya lebih dari 3 lusin brand yang berbeda, 15 diantaranya punya jualan lebih dari 100 juta dolar per tahun, 7 diantaranya bahkan lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Kemudian proses planning yang mereka lakukan itu mencapai 3-18 tahun ke depan. Prosesnya unik karena melibatkan peralatan yang spesifik, dan tipikal produksi semacam ini yang terstandarisasi, maka biasanya volumenya tinggi tapi variasinya tidak terlalu besar. Oleh karena itu fixed cost-nya, investasi di awalnya sangat tinggi. Kemudian mereka juga melakukan analisis terhadap permintaan di pasar berdasarkan historical sales, forecast, dan lain sebagainya. Lalu mereka juga berusaha untuk melakukan capacity management dengan cara melakukan ekspansi, kemudian manajemen biaya, dan lain sebagainya. Kemudian mereka punya lebih dari 36 pabrik di 17 wilayah yang berbeda, dan masing-masing pabrik itu membuat rencana produksi 4 minggu ke depan selama proses produksi. Oke, ini beberapa jenis perencanaan. Kita tahu bahwa semakin ke atas keputusan yang harus dibuat semakin sedikit, tetapi semakin strategis, semakin besar, dan semakin berdampak luas. Semakin ke bawah tanggung jawabnya semakin kecil, terutama misalnya di bagian operation manager, supervisor, dan lain sebagainya. Tetapi keputusan yang dibuat itu biasanya cukup banyak, jangka pendek, isunya orang bilang perintilan, itu banyak yang harus diputuskan, tetapi tidak merupakan sesuatu yang sifatnya besar atau strategis. Nah, yang di bawah ini umumnya hanya berkisar sampai 3 bulan saja. Nah, sales dan operation planning yang menjadi bagian dari agregat planning itu umumnya ada di rencana di tengah nih, di intermediate range plans. Ini dilakukan oleh operation manager dengan sales dan operation planning team. Oke, agregat planning itu adalah hasil dari sales dan operation planning. Isinya adalah bagaimana kita merencanakan produksi yang akan kita buat. Umumnya lintas fungsi, jadi tidak hanya orang-orang produksi saja, tetapi juga dari sales atau marketing, kemudian dari finance, dari SDM, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya mereka saling berdiskusi untuk menentukan periode ke depan, misalnya 3 bulan ke depan kita mau buat berapa nih, kita akan menghasilkan berapa banyak item, dan seterusnya. Dan planning ini, SOP ini nanti, Sales and Operation Planning ini nanti hasilnya adalah yang kita sebut sebagai agregat plan. Ini adalah prosesnya. Jadi dulu kita sudah membahas tentang product decision, kita buat house of quality, HOQ, kemudian
menentukan produk seperti apa yang akan kita desain, yang akan kita buat, bagaimana positioningnya terhadap kompetitor dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah itu kita membahas tentang proses planning dan capacity, kemudian nanti kita akan turunkan ke dalam sales and operation planning. Kalau ini sudah dilakukan, nanti kita akan lanjutkan ke dalam MPS dan MRP. MPS itu Master Production Schedule, MRP itu Material Requirements Planning. Ini kita masuk ke istilahnya short term scheduling yang umumnya lebih tidak sampai 3 bulan atau bahkan lebih singkat dari 3 bulan. Nah, kita akan bahas dulu yang Sales and Operation Planning. Tadi sudah disinggung di slide sebelumnya bahwa Sales and Operation Planning ini fungsinya adalah untuk melakukan koordinasi dan integrasi terhadap sumber daya internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan agregat plan yang tepat. Kemudian agregat plan ini nanti akan menjadi dokumen atau sesuatu yang dikomunikasikan ke semua lini perusahaan, karena kita akan menyampaikan nih kondisinya sedang seperti ini, nanti 3 bulan ke depan kita akan memproduksi sekian banyak item misalnya, dan itu semua harus dikomunikasikan supaya bagian finance bisa merencanakan uang yang harus dikeluarkan, bagian SDM juga bisa menyiapkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian bagian operation bisa mulai merencanakan proses produksi, menyiapkan mesin-mesin yang diperlukan, bahan baku yang dibutuhkan, mungkin harus pesan dan lain sebagainya. Kemudian bagian sales dan marketing juga sudah bisa menyiapkan nanti ketika produk ini sudah selesai dihasilkan, marketingnya gimana, mau dijual seperti apa, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada tahap ini penting bagi kita untuk mengetahui sales yang akan kita buat itu berapa banyak, outputnya berapa besar, biayanya seperti apa, seberapa besar, dan forecastingnya seperti apa. Ini semua harus tercantum dalam Sales and Operation Planning. Ini adalah contoh sederhana dari agregat planning, misalnya kuartal pertama kita akan memproduksi pada bulan Januari 150.000 item, kemudian bulan Februari kita akan memproduksi 120.000 dan seterusnya. Intinya angka-angka ini diperoleh bukan dari penerawangan, bukan dari wangsit, tetapi dari tadi proses Sales and Operation Planning yang melibatkan banyak pihak lintas departemen di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari agregat planning ini adalah untuk bisa memenuhi permintaan di pasar, tapi di sisi lain kita juga harus mengatur sedemikian rupa supaya biaya yang dikeluarkan itu tetap terkendali, tetap minimal. Kemudian ini tadi sudah disinggung bahwa ini melibatkan banyak pihak yang berbeda. Ini adalah agregat planning ini adalah bagian dari production planning yang lebih spesifik. Kemudian dalam agregat planning nanti kita akan breakdown dalam planning yang lebih kecil. Kemudian planning yang lebih kecil nanti akan menghasilkan MPS, Master Production Schedule, yang nanti akan digunakan untuk scheduling dalam jangka waktu yang lebih pendek, short term scheduling. Ini akan kita diskusikan di sesi berikutnya. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika kita menyiapkan agregat planning, ketika kita akan membuat agregat plan. Inventorinya seperti apa, kemudian apakah nanti kita akan melakukan penyesuaian tenaga kerja, terus apakah kita akan pakai part-time atau pakai lembur, tenaga kerja lembur, apakah nanti akan pakai subkontraktor misalnya atau outsourcing misalnya, terus kemudian kebijakan policy harganya seperti apa, apakah nanti akan kita buat fleksibel, berubah-ubah, atau ditentukan sekian dan seterusnya. Ini nanti harus dijawab pada saat kita menyusun agregat planning. Oke, ada dua, ini yang penting ya teman-teman sekalian, ada dua paradigma yang berbeda pada saat kita melakukan agregat planning. Yang pertama adalah capacity option, kemudian yang kedua adalah demand option. Capacity option itu kita intinya adalah kita melihat pada diri kita sendiri. Kita punya kapasitas seberapa besar, berapa banyak yang bisa kita hasilkan, kemudian berapa banyak yang bisa kita produksi dan seterusnya.
paradigmanya lebih kepada diri kita sendiri, internal perusahaan sendiri. Sementara yang kedua, demand option sesuai dengan namanya, fokusnya adalah kepada market, kepada customer, berapa banyak market bisa menyerap produk yang kita jual, berapa besar permintaan yang ada di pasar, trennya seperti apa, dan seterusnya. Kita bahas yang capacity option dulu. Ada 5 strategi besar. Yang pertama adalah kita mengatur inventory level. Kemudian yang kedua, kita mengatur sumber daya manusia dengan cara hiring dan layoff, dengan cara rekrutmen dan layoff itu PHK. Kemudian yang ketiga, kita mengatur waktu kerja, jam kerjanya, apakah kita akan menambah overtime atau lembur, atau nanti kita akan mengurangi proses produksi, misalnya karyawan dirumahkan dulu misalnya karena permintaan sedang sepi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan subcontracting, jadi sebagian pekerjaan yang kita lakukan di subkonkan kepada pihak lain, kepada perusahaan lain. Lalu yang kelima, kita bisa menggunakan tenaga kerja part-time, paruh waktu, untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya tidak mampu dihandle oleh tenaga kita sendiri. Lalu yang kedua, demand option sesuai dengan namanya tadi. Yang pertama adalah kita bisa lakukan dengan cara influencing demand. Ini biasanya dilakukan dengan cara advertising, dengan cara iklan, membuat produk kita seolah-olah diminati di pasar, kemudian ada tren, kemudian ada influencer dan lain sebagainya, sehingga permintaan atas produk yang kita jual itu bisa tinggi sekali. Kemudian yang kedua adalah back order. Ketika permintaannya tinggi, nanti customer diminta untuk DP dulu, kemudian harus nunggu berapa waktu dan lain sebagainya. Baru nanti, jadi istilahnya kita tangkap dulu ordernya. Kalau Anda beli mobil misalnya, Suzuki Jimny yang baru itu kan hype-nya di pasar sangat gede ya. Beli harus ngantri dan lain sebagainya, sementara stoknya terbatas. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau teman-teman berminat mau beli ya harus inden dulu, DP dulu, tanda tangan SPK. Kemudian nanti Suzuki akan melakukan back order. Kemudian produk Anda, mobilnya yang diminta itu mungkin baru datang tahun depan atau akhir tahun ini misalnya. Itu pun mungkin belum tentu sesuai dengan spesifikasi, dalam artian kalau Anda pengennya manual, mungkin yang tersedia transmisinya otomatis. Atau kalau Anda ingin yang two-tone atau warnanya berbeda, tapi nanti yang Anda terima karena ketersediaannya terbatas, maka mungkin Anda akan mendapatkan warna yang tidak sesuai dengan pilihan pertama Anda. Lalu yang ketiga adalah counter seasonal product and service mixing. Ini adalah mengkombinasikan antara produk atau jasa yang antara yang demand-nya tinggi dengan demand-nya yang tidak terlalu tinggi, antara yang sangat laku dengan yang tidak laku. Biasanya nanti akan dibundle, dibuat dalam satu paket, kemudian dijual sekaligus. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan penjualan atas produk-produk yang seasonnya tidak terlalu bagus atau penjualannya tidak terlalu bagus. Kemudian itu tadi dua strategi dasar. Yang pertama adalah capacity option dan satu lagi adalah demand option. Mohon diperhatikan, ini semacam filsafat dasar, filosofi dasar dalam kita menentukan kebijakan aggregate plan. Kita bisa memilih capacity option, melihat diri kita sendiri, atau demand option, melihat apa yang terjadi di pasar, permintaan di customer, atau kita bisa juga menggunakan kombinasi dari keduanya. Tapi yang jelas ini harus dipahami, dimaknai betul mana yang akan kita pilih, kenapa begini, dan seterusnya. Umumnya kalau kalau kita menggunakan capacity option, itu berarti kita lebih fokus kepada diri kita sendiri. Kenapa begitu? Karena umumnya mungkin proses produksinya tidak bisa dimodifikasi atau tidak terlalu fleksibel. Ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang punya struktur fixed cost sangat tinggi.
perusahaan-perusahaan yang punya initial investment yang sangat tinggi. Misalnya pabrik-pabrik yang gede-gede itu mereka sudah banyak menghasilkan atau menyiapkan infrastrukturnya sedemikian rupa sehingga mereka mau tidak mau akan lebih fokus kepada kapasitas produksi supaya nanti initial investmentnya bisa segera break even, bisa segera balik modal. Sementara kalau pendekatan yang sifatnya lebih kepada demand option, ini umumnya dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang struktur biayanya tidak terlalu besar. Ambil contoh misalnya Nike kemarin yang kita diskusikan, mereka sangat sangat fokus di sini. Mereka bisa membuat permintaan di pasar itu tinggi. Mereka bisa mengembangkan produk yang misalnya di branding dengan Jordan atau dengan Kobe dan lain sebagainya. Terus kemudian mereka bisa menciptakan tren-tren baru dan seterusnya, sehingga mereka lebih fokusnya di bagaimana mempengaruhi pasar. Dan ini sejalan juga dengan strategi outsourcing yang mereka lakukan, sehingga ketika permintaannya tinggi, ya mudah bagi mereka untuk menyesuaikan. Tapi ketika permintaannya tidak terlalu tinggi atau sedang turun, ya nggak ada masalah, karena mereka tinggal menyesuaikan saja order-ordernya kepada outsourcing, tanpa perlu memikirkan ini kapasitas produksinya harus dinaikkan atau diturunkan, harus BEP, harus pinjaman, dan lain sebagainya. Itu tidak terlalu memusingkan buat perusahaan-perusahaan yang strukturnya cukup fleksibel. Kemudian ada kecenderungan juga demand option ini lebih dijalankan oleh perusahaan yang punya exposure tinggi di pasar, perusahaan yang punya market share tinggi, perusahaan yang punya loyalitas pelanggannya lebih kuat ya. Misalnya kita menggunakan strategi back order gitu. Kalau brandnya tidak kuat, kalau perusahaannya tidak punya image yang bagus di masyarakat, maka sulit bagi mereka untuk melakukan back order. Ngapain saya inden kalau saya bisa mendapatkan yang lebih bagus saat ini juga gitu. Tapi kalau produknya itu benar-benar bagus, perusahaannya benar-benar bagus, maka tidak apa bagi mereka untuk melakukan demand option. Gitu ya, yaitu sekedar overview tentang perbedaan antara capacity option dan demand option. Sekali lagi, ini adalah filosofi dasar bagaimana kita memilih antara antara apakah kita melihat ke diri kita sendiri atau kita melihat kepada eksternal pasar. Kemudian tadi melanjutkan capacity option dan demand option, ada istilahnya chase strategi dan level strategi. Chase strategi itu outputnya disesuaikan dengan demand yang ada di pasar, kemudian workforce-nya juga nanti disesuaikan, kemudian ini lebih disukai pada perusahaan-perusahaan jasa. Chase strategi ini lebih relevan untuk yang tadi, yang demand option. Kemudian yang level strategi itu lebih fokus kepada bagaimana mengatur supaya proses produksinya itu uniform, tidak terlalu fluktuatif, stabil. Kemudian kita bisa gunakan inventory sebagai buffer untuk menjaga, kan ada kalanya permintaannya sangat tinggi, ada kalanya permintaan sangat rendah. Nah itu kita bisa kunci, kita bisa siasati dengan inventory. Kemudian kalau filosofinya adalah kalau kita menggunakan level strategi, kita fokus pada proses produksi yang standar, yang uniform, yang stabil, maka fokusnya adalah supaya kualitas yang kita hasilkan bisa cukup bagus, kemudian produktivitasnya juga bisa dijaga dengan baik. Tentu saja ini tidak mutually exclusive, kita bisa menggunakan kombinasi antara keduanya, mau capacity option atau demand option atau chase strategi atau level strategi. Tapi kita harus yakin dulu, kita harus pastikan dulu strategi seperti apa yang mau kita pilih, kenapa kita pilih itu, dan seterusnya. Baru nanti ke depannya kita bisa tentukan langkah-langkah apa yang mau diambil oleh perusahaan. Gitu ya. Kemudian ini beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk menentukan tadi berapa sih angka yang optimal. Misalnya bulan Januari kita mau menghasilkan berapa, 10.000, 20.000, atau 15.000, dan seterusnya. Yang paling mudah adalah dengan metode grafik.
Kemudian ada juga yang bisa menggunakan perhitungan matematika, simulasi dan lain sebagainya, bahkan dengan semacam artificial intelligence, dengan menggunakan semacam predictive analytics, data analytics dan seterusnya supaya bisa mendapatkan angka yang lebih optimal. Tapi mungkin ini saya akan skip saja sekilas, nanti silahkan Anda baca sendiri. Oh ya, ini adalah penting bagi perusahaan untuk sekali lagi kalau di operation itu kita menyukai standarisasi ya. Jadi walaupun permintaan di pasar itu fluktuatif, kadang rendah, kadang tinggi dan seterusnya, tapi kalau bisa proses produksinya stabil, tidak berfluktuasi, karena proses produksi yang stabil akan membuat kualitas produknya juga lebih bagus, produktivitas perusahaan juga akan lebih baik. Nanti inventory yang dihasilkan atau sisa yang dihasilkan akan bisa menjadi semacam buffer untuk membuat memenuhi permintaan customer ini. Kemudian saya akan lanjutkan, ini beberapa contoh, nanti silakan Anda pelajari bagaimana proses perhitungannya. Di dalam buku Heiser dan Render itu juga sudah dicantumkan dengan jelas. Kemudian ini adalah salah satu ilustrasi tentang 3 rencana yang berbeda. Yang pertama adalah kita ingin menggunakan inventory, jadi di capacity option itu salah satunya adalah menggunakan inventory untuk memenuhi kebutuhan yang ada di pasar. Atau yang kedua, plan yang kedua adalah dengan melakukan subcontracting. Kelihatan di sini bahwa ada biaya 29.760 yang kita keluarkan karena kita mau melakukan subcontracting. Lalu yang ketiga adalah kita memilih strategi hiring dan layoff. Jadi ketika permintaannya tinggi kita hire, ketika permintaannya turun kita PHK karyawan kita. Kemudian sekilas dari perhitungan ini kelihatan bahwa ternyata planning yang kedua yang lebih visible ya, yang biayanya lebih rendah, disusul kemudian planning yang pertama dan planning yang ketiga. Jadi planning yang kedua tadi adalah menggunakan subcontracting, planning yang pertama kita menggunakan inventory, lalu planning yang ketiga kita menggunakan strategi hiring dan layoff. Ini adalah salah satu metode untuk membandingkan antara beberapa pilihan strategi yang akan kita lakukan. Kemudian ini kalau kita mau menghitung dengan lebih spesifik lagi menggunakan linear programming dengan menggunakan pendekatan matematika atau menggunakan simulasi, kita akan mendapatkan angka yang lebih optimal. Kalau di sini adalah contohnya kita pakai transportation method. Lalu yang berikutnya adalah aggregate planning di sektor jasa. Kalau di sektor jasa umumnya menggunakan kombinasi antara capacity option dan demand option, chase strategi maupun level strategi. Tapi fokusnya di sini adalah mengendalikan cost of labor. Karena kuncinya kalau di sektor jasa itu kan customer involvement dalam proses produksi, interaksi antara produsen dengan konsumen dan seterusnya itu sangat penting, sehingga kontrol terhadap labor cost ini penting sekali lagi. Lalu ada 5 contoh, misalnya kalau di restoran biasanya menggunakan metode smoothing, kemudian bisa juga mengatur dengan jumlah tenaga kerja yang optimal. Kemudian kalau di rumah sakit misalnya di kondisi semacam ini, maka nanti pada saat penjadwalannya dan lain sebagainya kita bisa menggunakan metode atau pendekatan untuk mengatur sedemikian rupa supaya labornya itu bisa selalu tersedia pada saat dibutuhkan oleh rumah sakit. Kemudian di airline juga demikian, tapi di airline itu lebih kompleks lagi karena ada kombinasi antara rute, kemudian jenis pesawat, jumlah penumpang, kemudian di dalam satu penerbangan sendiri kan ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, kemudian airportnya dan lain sebagainya, semua itu dikombinasikan sedemikian rupa supaya airline bisa mendapatkan
revenue atau income yang optimal. Nah, satu lagi yang penting di aggregate planning ini adalah tentang revenue management. Jadi revenue atau pendapatan itu harus direncanakan, harus dikelola dengan baik. Ini menyambung tadi soal aggregate plan, karena kita ingin menghasilkan berapa banyak, berapa item yang ingin kita jual misalnya. Maka yang juga penting adalah menentukan revenue yang akan kita peroleh di periode yang akan datang. Beberapa service atau barang itu juga bisa dijual di muka. Misalnya kalau Anda bayar kuliah itu kan dibayar dulu di depan ya. Kemudian baru semester berjalan Anda menikmati atas apa yang sudah Anda bayarkan. Lalu juga kalau Anda misalnya tadi contoh airline gitu kan, Anda beli dulu, bayar dulu di depan bahkan jauh-jauh hari untuk bisa dapat tiket murah, baru nanti sekian waktu kemudian Anda terbang menggunakan pesawat tersebut. Kemudian revenue management ini juga penting untuk mengelola demand di pasar, memastikan bahwa kapasitas kita akan terpenuhi semuanya. Jadi kalau di pesawat kan ada beberapa level kelas, beberapa jenis tiket yang berbeda, supaya tujuannya adalah supaya semuanya bisa terpenuhi sehingga ada pendapatan yang optimal bagi perusahaan. Kemudian demand-nya kadang tersegmentasi, nanti kita akan bahas tentang ini. Kemudian mengkombinasikan antara variable cost dan fixed cost. Nah, ini adalah contoh dari kenapa revenue management itu penting. Contohnya kalau di sini adalah hotel. Jadi hotelnya pada saat ini menjual dengan harga $150 per malam. Kemudian total dollar contribution-nya adalah setelah dihitung adalah 150 dikurangi 15 variable cost dikalikan 50 itu adalah unit yang terjual, sehingga total revenue-nya, total pendapatannya adalah $6.750. Ini menjadi masalah karena kalau Anda perhatikan teman-teman sekalian, itu ada segitiga coklat di atas yang ditulis sebagai pass up contribution. Kemudian yang di bawah itu juga ada segitiga yang cukup luas yang diabaikan, yaitu money left on the table. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hotel ini sesungguhnya punya kelemahan nih. Karena di satu sisi ada customer yang bersedia membayar lebih dari $150, tapi ada juga customer yang membutuhkan, ya misalnya saya cuma butuh tidur saja kok, nggak butuh service yang cukup banyak, sehingga mereka tidak bersedia membayar $150, tapi jumlahnya cukup banyak. Kemudian perusahaan membuat semacam modifikasi ya, kita buat kelas 1 dan kelas 2. Kalau tadi kan hanya satu jenis harga 150 saja. Sekarang kita buat hotel ini kita buat dua kelas. Yang pertama adalah $100 per malam, tapi servisnya dikurangi, tidak lebih mewah, mungkin kamarnya juga lebih kecil ukurannya. Di satu sisi kita buat lebih besar, ini yang kelas 2. Dijual dengan harga $200 per malam. Kemudian setelah diteliti ternyata yang kelas 1 ini kita bisa jual 60 kamar, yang kelas 2 kita bisa jual sebanyak 30 kamar. Kemudian kalau kita hitung total dollar contribution, maka di simulasi yang kedua ini kita akan mendapatkan total dollar contribution sebesar 8.100. Lebih besar daripada sebelumnya kalau kita hanya menggunakan satu kelas saja, yaitu total dollar contribution-nya 6.750. Terlalu banyak segitiga yang kosong nih, pass up contribution dan money left on the table. Tapi kalau di revenue management yang kedua, kita buat dua kelas yang berbeda, ternyata kita bisa mendapatkan customer yang lebih banyak. Ada customer yang premium yang mau membayar lebih mahal walaupun jumlahnya lebih sedikit. Ada juga customer yang tidak mau membayar terlalu besar tapi jumlahnya cukup besar.
cukup banyak, jadi kita harus tangkap dua segmen itu. Nah, ini juga yang menjelaskan kenapa kalau di pesawat itu ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Kemudian kalau di hotel itu kan ada yang kelasnya eksekutif, ada yang kelasnya biasa. Termasuk juga di MM kalau Anda perhatikan kan ada yang kelas reguler dan ada kelas eksekutif. Bahkan ada yang kelas internasional dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari revenue management. Kalau kita hanya buat satu kelas saja, satu level saja, maka akan banyak money left on the table dan pass up contribution. Tapi kalau kita buat kelas yang berbeda, kita coba menangkap beberapa segmen yang berbeda-beda. Kemudian harapannya nanti total profit contributionnya akan lebih tinggi. Banyak contoh misalnya tadi yang saya sampaikan di airline, di hotel, di kampus, kemudian di restoran, kan ada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu yang lebih mahal, ada waktu-waktu yang lebih murah. Kemudian di di sinema, di bioskop itu juga kalau weekend biasanya lebih mahal, kalau di weekdays itu lebih murah. Kemudian kalau filmnya premier juga mungkin lebih mahal, tapi kalau filmnya sudah lama mungkin harganya lebih murah dan seterusnya. Kemudian kalau di golf misalnya, kalau Anda main golf itu kalau weekend itu juga mahal, sementara kalau weekdays itu biasanya juga lebih murah. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh revenue management yang ditujukan supaya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih optimal. Dan yang dilakukan adalah umumnya perusahaan harus punya multiple pricing strategi yang visible dan logis kepada customer. Misalnya tadi ada yang kelas reguler, ada yang kelas eksekutif, ada yang kelas bisnis, ada yang kelas ekonomi. Tapi harus jelas nih, kalau reguler itu benefitnya apa, kalau eksekutif apa. Kalau kelas bisnis itu benefitnya apa, kalau kelas ekonomi itu benefitnya apa. Karena kalau ininya tidak jelas, penjelasannya tidak jelas kepada customer, maka customer juga enggan untuk membeli kelas-kelas tersebut. Kemudian kita harus buat forecasting yang bagus, kemudian berapa lama ini akan dilakukan, karena bisa jadi promo-promo tertentu itu hanya manjur pada periode tertentu saja, jadi tidak mungkin selamanya akan bisa dilakukan. Kemudian kalau ada perubahan di pasar, di market, ya kita harus fleksibel, cepat melakukan adjustment. Oke, itu dulu mungkin pembahasan yang terkait dengan agregat demand di sesi yang ke-8 ini. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.